Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah batal wudunya jika secara tidak sengaja seorang suami bersentuhan dengan istrinya? Apakah batal wudunya jika seorang suami kan, yang telah berwudu tidak sengaja bersentuhan dengan istrinya? Baik teman-teman sekalian, dalam persoalan ini kita akan bagi pada dua bagian. Bagian pertama tentang sentuhan. Ya. Yang paling penting kita harus ketahui dalam hal sentuhan yang kemudian berdampak pada batal dan tidaknya wudu, itu ditentukan oleh keadaan syahwat yang dimaksudkan apakah muncul atau tidak. Ini keterangan yang pertama. Jadi baik itu yang Anda maksudkan misalnya sengaja atau tidak sengaja bersentuhan, maka bagian pertama kriterianya apakah ada syahwat muncul atau tidak. Ya, jadi kalaupun misalnya mohon maaf Anda tidak sengaja bersentuhan, tapi saat bersentuhan tiba-tiba muncul syahwat di situ, ya, kemudian ya menggerakkan keadaan diri Anda, ya bahkan misalnya sampai keluar sesuatu, kan, dari hal yang telah diketahui, maka di situ jelas membatalkan keadaan wudunya. Tapi sebaliknya, sekalipun dalam sentuhan yang sifatnya sengaja ada sentuhan, tapi dalam satu kasus tidak ada syahwat keluar dan bukan karena sengaja kebiasaan untuk menyentuh misalnya, ya, maka dalam hal ini bahkan tidak membatalkan wudu. Bisa tidak membatalkan wudu. Kita ambil misalnya contoh. Rasulullah SAW pernah beliau menunaikan salat malam di tempatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sedangkan beliau dalam keadaan tertidur, ya Sayyidah Aisyah. Ketika Rasulullah SAW tengah menunaikan salat, dan jelas tidak mungkin salat seseorang ditunaikan kecuali dalam keadaan berwudu. Jelas ya? Ketika beliau sedang salat, diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, kemudian tergeraklah tangan beliau, ya, menyentuh kakinya. Sampai tersadar kemudian terbangun, dilihat Rasulullah SAW sedang menunaikan salat, sudah dalam keadaan kakinya bengkak-bengkak. Ya, hadisnya sangat populer, Anda bisa temukan di Al-Bukhari dengan turunan hadisnya dari nomor hadis 2008 sampai dengan 2012. Sampai di situ kemudian beliau mengisahkan tentang keadaan sifat salat Nabi kepada beberapa sahabat yang bertanya. Di antaranya Al-Mughirah bin Syu'bah, Hudzaifah Al-Yamani, kemudian ada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum jami'an. Mereka bertanya, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, "La tas'al an husnihinna wa tulihinna." Jangan ditanyakan bagaimana panjang dan bagusnya salat beliau. Shalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Kalau beliau salat di rumah saya, salatnya 4 rakaat, 3 rakaat. Tapi jangan ditanya bagaimana panjang dan bagaimana bagusnya bacaannya, karena sulit untuk diikuti. Ya, bagaimana bisa tahu keadaan ini? Karena pernah tadi beliau terbangun, tangannya menyentuh kaki Nabi yang tengah menunaikan salat. Dilihat kakinya sudah bengkak. Sampai di akhir bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa harus sampai seperti ini? Alam takun ma'suman, bukankah engkau seorang dijaga dari salah? Alam takun madmunan, bukankah engkau dijamin masuk surga?" Ya. Jadi Masya Allah, kata Sayyidah Aisyah, kalau dalam bahasa kita lebih luasnya, Anda ini kan Rasul, Nabi, dijaga dari kesalahan, dijamin masuk surga, masih mau tahajud sampai bengkak-bengkak berdiri lama begini. Ya, Masya Allah. Kalau kalimat ini dibalikan kepada kita, Anda Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, tidak maksum juga, gitu kan? Masa nggak mau bangun tahajud walaupun tidak harus bengkak seperti Nabi, gitu kan? Kalau dalam kalimat bebasnya. Baik, apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura? Apa nggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa syahidnya kaitan dengan pembahasan kita? Kaitannya adalah ketika Sayyidah Aisyah tangannya terkena kaki Nabi, ternyata Rasulullah SAW tidak membatalkan sholatnya. Tapi diteruskan oleh beliau. Teruskan sampai dengan selesainya, sampai dengan tuntasnya. Baik, maka para ulama hadis di sini memberikan pandangan, termasuk ulama fiqih, dalam keadaan-keadaan tertentu, sentuhan bahkan yang terjadi, gitu kan? Sentuhan bahkan yang terjadi, dan nanti akan Anda lihat juga, Nabi dalam keadaan puasa Ramadan pernah mencium istrinya. Ya, dalam kebiasaan rutin beliau ketika akan berangkat beraktivitas, apakah membatalkan puasa? Tidak. Ya, karena itu kegiatan-kegiatan rutin harian yang sudah biasa dilakukan yang tidak menghadirkan syahwat. Jelas di sini? Nah, jadi sekalipun ada sentuhan misalnya, tapi dalam sentuhan ini tidak melahirkan syahwat, tidak berniat pada keadaan yang khusus terjadi antara suami istri, maka itu dipandang tidak membatalkan wudunya. Baik, tapi kalaupun Anda misalnya, mohon maaf, tidak sengaja sentuhannya, tapi dari situ muncul syahwat, bahkan Masya Allah tidak menyentuh secara fisik, tapi sentuhan non fisik, lamasa. Baik, itu yang dimaksud sentuhan secara fisikal. Jadi kulit ketemu kulit bisa begini, itu lamasa. Kalau masing-masing berniat saling menyentuh, masing-masing, misal suami ingin menyentuh, istri ingin menyentuh, ada keinginan saling menyentuh, maka di sini kalimatnya berubah dari lamasa
dijadikan ditambah alif di depan lamnya, lamasa. Jelas ya? Dia ada lamasa, ada lamasa. Awas beda ya. Hati-hati ini bahasa ini agak ketat gitu ya. Agak ketat di sini. Anda salah belajar, salah menyimpulkan. Ya, seperti kalimat wudu misalnya, gitu kan? Bagaimana menjadi dau, bagaimana tidak menjadi dau. Nah, itu ada turunan-turunannya. Nah, itu bahasan lain nanti insyaallah ya. Baik. Lamasa menyentuh. Lamasa saling ingin menyentuh. Kalau kalimatnya lamasa belum tentu batal wudu. Tapi kalau sudah lamasa pasti batal wudu. Pasti batal wudu. Karena itu ketika Allah turunkan hukum seseorang, suami istri yang saling menyentuh di sini, ya, kemudian turun ayatnya di sini, kalimatnya jelas, wudunya batal, harus dia berwudu kembali, kalau tidak menemukan langsung dia bertayamum. Lihat kalimatnya, aula mastumun nisa falam tajidu ma, sebelumnya aula mastumun nisa, atau Anda sengaja saling bersentuhan dengan pasangannya. Kalimatnya tidak menggunakan lamasa tapi lamasa. Jadi saling menyentuh di sini diisyaratkan oleh Al-Qur'an wudu. Jelas di sini? Baik, ada yang kedua, sentuhan yang terjadi tanpa adanya kontak fisik secara kulit. Ya, jadi misal Anda hanya melihat gambar, atau kadar Allah misalnya melihat istri dan sebagainya dalam keadaan berwudu, tiba-tiba ada perasaan tertentu di dalam hati, ada sentuhan kepada jiwa, ada getaran yang berbeda, maka seketika bisa membatalkan wudu. Kalimat sentuhan tanpa kontak fisik diistilahkan dalam bahasa Arab, termasuk dalam Al-Quran, dengan kalimat massa. Massa. Jadi ada lamasa, ada massa. Sentuhan, walaupun tidak secara kontak fisik langsung, tapi punya getaran kepada jiwa. Massa namanya. Ya, qadar Allah begitu sedang dilihat misalnya, setan masuk tuh, anak panahnya masuk ke mata. Dilihat, sampai ada sentuhan ke dalam jiwanya. Memang nggak ada kontak fisik dengan yang dimaksudkan, tapi sentuhannya ada kepada jiwanya, sampai mengeluarkan sesuatu hal misalnya yang bisa berpengaruh pada batal wudunya. Ini yang disebut dengan massa. Baik, ini massa dengan lamasa, dengan lamasa. Jadi kesimpulannya, mohon maaf, ya, sentuhan yang dimaksudkan tadi tidak membatalkan wudu, kecuali dalam keadaan tidak sengaja ini keluar satu syahwat tertentu yang berpengaruh pada keadaan wudunya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.